Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Porkelab TV, channel tentang ilmu hikmah, ilmu Jawa, kearifan lokal Nusantara. Saat ini kita akan membahas atau berdiskusilah tepatnya tentang manfaat air kembang maulid. Ini merupakan kembang yang ditaruh di salah satu berkat atau suguhan kenduri maulid. Insya Allah ini memiliki banyak khasiat. Akan tetapi sebagai disclaimer, tentu saja ini nanti akan ada yang berkomentar syirik, bid'ah, dan lain sebagainya. Tidak ada dalilnya, ngarang-ngarang dan lain sebagainya. Ini tidak apa-apa. Toh ini bukan rukun iman. Silahkan bagi siapapun yang memiliki pandangan berbeda daripada pandangan kami tentang ritual-ritual, misalnya maulid, misalnya menaruh bunga di kenduri maulid dan sebagainya. Kita demokratis, bro. Seakan-akan lakum dinukum waliyatin. Baik, daripada ngelantur ya, kita bahas lah bunga ini. Kalau di tempat kami Pasuruan, biasanya kalau ada kenduri maulid ini kan, selain kita membawa berbagai buah-buahan, nasi ke musola atau ke masjid, kemudian dibacakan bacaan sholawat. Biasanya sholawat tiba disertai dengan rebana, kemudian ada mahlul qiyam dan sebagainya. Biasanya masyarakat zaman dahulu biasanya akan menaruh bunga ini. Nah, ini tadi saya dapat dari surau, dari musola, oleh para panitia. Ini dikasih air di wadah yang besar, kemudian campur beberapa bunga itu. Saya juga ambil di sini. Apakah ada manfaatnya? Ya, bukan. Yang pertama adalah pertanyaan, apakah ada dalilnya seperti ini? Tidak ada. Apakah pernah dilakukan Nabi? Ya enggak lah. Toh di Arab tidak ada bunga-bunga seperti ini. Apakah ini bid'ah? Iya, bid'ah ini. Terus kan syirik? Ya belum tentu. Nah, ini memang tidak ada dalilnya. Tetapi kalau kita nalar dengan jauh, kalau tidak salah ya, bukan kalau tidak salah, ini memang ada salah satu ayat Al-Quran yang mengatakan kurang lebih begini, Allah tidak akan mengadab mereka selama kalian Muhammad berada di antara mereka. Nah, saat perayaan maulid, pembacaan maulid ini kan Rasulullah hadir. Jangankan pembacaan maulid yang begitu panjang, kita bersolawat saja Rasulullah menjawab. Nah, kalau ini sudah dihadiri Rasulullah tadi, perayaan maulid itu, tentu saja kan ada juga ribuan malaikat juga ikut hadir di sana. Nah, Rasulullah kan memiliki energi positif ya, bukan hanya energi positif, bahkan Nur Muhammad ini kan ya ada di Rasulullah. Lah, kalau Rasulullah hadir di majelis tersebut, kemudian bunga ini tadi ada di sana, dan airnya ini juga ada di sana, apakah tidak mungkin kalau bunga dan air ini kecipratan Nur Muhammadnya Rasulullah? Nah, bukankah setiap apapun yang kecipratan Nur Muhammadnya Rasulullah akan dititimi manfaat? Terus kemudian, lo kenapa kok bunga? Ya minimal bunga kan wangi. Bukankah malaikat suka yang wangi-wangi? Kalau bunga kan
lebih mirip ke ritual-ritual eh, yang berbau dengan mistis-mistis yang animisme, dinamisme, ya enggak juga. Bukankah Rasulullah pernah menaruh pelepah kurma di makam seseorang yang diazab di kuburnya itu? Kata Rasulullah, selama pelepah kurma ini kering, insya Allah doa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada ahli kubur itu akan tetap mengalir. Nah, ini sama saja dengan begitu, apalagi ini wangi. Kemudian apa saja manfaatnya? Insya Allah serbaguna. Loh, kok begitu? Apakah bunga ini punya khasiat? Bukan. Yang berkhasiat yang mana? Yang berkhasiat ya cipratan dari syafaat Rasulullah itu. Misalnya kalau ini kita gunakan mengepel di tempat usaha, insya Allah dengan syafaatnya Rasulullah menjadi ramai tempat usahanya. Dibuat mandi orang yang sulit jodoh, insya Allah diberkati Rasulullah dengan syafaat Rasulullah akan segera menemukan jodoh. Disiramkan ke tempat-tempat atau ke rumah yang angker, dibuat ngepel, dibuat nyemprot, insya Allah jin-jinnya sungkan karena kecipratan Nur Muhammadnya Rasulullah. Terus kalau seandainya dibuat untuk ngeramasi bayi, insya Allah bayinya sehat, cerdas, akhlaknya baik. Loh, kok bisa? Karena diberkati Rasulullah dengan berkahnya Rasulullah, bukan bunganya ini. Nah, kalau kita beranggapan bunganya ini, airnya ini yang berkhasiat, ya memang musyrik. Lah, kalau ini kita sandarkan kepada Rasulullah dan Rasulullah itu sudah diberikan hak untuk mensyafaati oleh Allah, yang syirik itu dari mana? Itu. Kemudian ini juga bisa digunakan kalau orang dahulu ya, ini ditaruh di sawah agar panennya melimpah diberkati Rasulullah dengan izin Allah. Bisa juga ditaruh di rumah agar rumahnya tentram. Bahkan yang ekstrim ini diminum. Saya pernah minum, pernah. Niatnya bagaimana kalau minum? Niat minum syafaatnya Rasulullah yang sudah menciprat ke air ini. Rasanya gimana? Ya wangi, enak. Terus apalagi? Misalnya ada orang yang sakit lama nggak sembuh-sembuh, bisa diusapkan. Apalagi dibacakan sholawat, dibacakan Fatihah dulu ya. Kemudian apalagi? Insya Allah serbaguna lah pokoknya. Kenapa begitu? Ya karena yang pertama syafaatnya Rasulullah tadi, yang kedua ini kan disukai malaikat, ini wangi, apalagi otomatis sudah disowok sama Rasulullah itu tadi. Asalkan dalam perayaan Maulid itu hikmat, tidak ada loncat-loncatan, omong-omongan, tidak ada berebut balon dan sebagainya. Sudah, kalau kita percaya dengan ini boleh, monggo. Tidak percaya tidak apa-apa, wong itu bukan rukun iman kok. Jadi saya secara pribadi percaya bahwa ini insya Allah dengan izin Allah bisa syafaati Rasulullah diizinkan punya khasiat, dititipi khasiat. Apakah admin pernah membuktikan? Pernah. Saat itu admin masih jomblo ya, masih jomblo. Kemudian ketika kenduri Maulid ada bunga seperti ini, admin ambil, admin pakai buat mandi tengah malam. Sebagian lagi bunganya admin taruh di kamar. Dengan izin Allah Ta'ala masalah itu admin laku, dapat istri. Nah, ini admin kepingin lagi nih sebenarnya ritual mandi ini lagi. Kemudian juga ditaruh di tempat tidur lagi, diranjang lagi. Tapi admin khawatir gimana kalau nanti laku lagi, gimana.
kan nanti berabe. Nah ini jangan digunakan sebagai bagi para pemirsa, para subscriber, jangan disalahgunakan. Bagi subscriber yang sudah punya pasangan, nggak usahlah mandi-mandi kembang maulid begini, taruh nanti kalau laku lagi gimana. Poligami, akhirnya admin yang disalahkan. Di tempat usaha boleh, taruh di sawah boleh, disemprotkan di rumah boleh. Misalnya ini buat ditaruh di depan pintu buat wangi-wangian boleh. Loh kenapa kok ditaruh di depan pintu? Kan wangi, malaikat suka itulah. Jadi nggak ribet lah. Ini sudah otomatis terisi doa ini. Apalagi sholawat, bacaan ayat Al-Quran, bacaan Fatihah sudah menyatu residunya di sini. Jadi insya Allah dengan izin Allah ini berkhasiat untuk apapun. Kalau ada orang sakit jangan diminumkan ya, diusapkan saja. Kalau minumkan sedikit saja, misalnya 1 tetes begini. Itu mungkin video kita kali ini. Jangan khawatir dituduh syirik ya, karena syirik itu bukan hanya di perilaku kita, syirik itu hanya di hati. Meskipun kita mandi kembang dan sebagainya, tapi kalau hati kita itu bener jalurnya. Kenapa kok mandi kembang? Ya karena itu tadi logikanya seperti yang admin jelaskan di depan. Ya enggak syirik. Yang syirik apanya yang syirik? Enggak. Demikian, mohon maaf apabila ada salah kata. Dan yang enggak suka dengan konten admin kali ini boleh di skip, asalkan subscribe. Bagi yang suka dan merasa ini bermanfaat, silahkan subscribe, share, sukai, dan komentari juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.